Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arrahman dengan NIM 23650013. Halo, perkenalkan nama saya Tina Tun dengan NIM 23650003. Halo, perkenalkan nama saya Nandarda Safitri dengan NIM 23650026. Halo, nama saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Halo, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012. Hai, perkenalkan nama saya Nurwan Saputri dengan NIM 23650005. Halo, perkenalkan nama saya Ong Laboge dengan NIM 23650002. Dan kami dari kelas A. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bubble sort dan insertion sort. Sederhananya, bubble sort ini merupakan algoritma pengurutan sederhana yang dimana cara ini bekerja dengan membandingkan dua buah elemen yang saling berdekatan lalu kemudian ditukar guna untuk menghasilkan urutan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan cara ini dilakukan secara bertahap atau berulang dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, di sini terdapat 7 indeks yang dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-6. Pertama, indeks ke-0 ini akan dibandingkan dengan indeks ke-1 ya. Jadi jika indeks ke-1 atau indeks setelah 0 ini lebih kecil dari indeks sebelumnya atau indeks 0, maka indeks di sebelah kanan akan bergeser ya, bertukar dengan indeks ke-0. Nah, karena indeks ke-1 di sini lebih kecil dari indeks ke-0, maka posisinya ditukar. Setelah indeks ke-0 dan 1 ini dibandingkan, selanjutnya indeks 1 dibandingkan dengan indeks ke-2. Karena di sini angka 5-nya lebih kecil dari angka 12, maka 5 bertukar ke tempat 12. Nah, selanjutnya indeks ke-2 dibandingkan dengan indeks ke-3. Kita lihat di sini apakah 13 lebih kecil dari 12? Karena indeks sebelum angkanya kecil, maka posisi kedua angka tersebut, angka 12 dan 13 tidak bertukar atau posisinya tetap saja. Nah, selanjutnya kita bandingkan indeks ke-3 dan indeks ke-4 ya. Karena indeks ke-4 kecil dari 3, maka posisinya bertukar ya. Setelah itu indeks ke-4 kita bandingkan dengan indeks ke-5 ya. Nah, karena indeks ke-4 lebih kecil dari indeks ke-5, maka posisinya tetap ya, sama halnya dengan indeks ke-5 dan ke-6. Posisinya tidak bertukar karena indeks ke-5 lebih kecil dari indeks ke-6. Nah, setelah semua selesai, proses belum berhenti karena semua indeks belum berurut dari angka terkecil ke angka terbesar. Maka kita masuk pada tahap yang kedua, di mana kita akan membandingkan ulang setiap dua indeks seperti tahap pertama tadi ya, dua buah indeks yang saling berdekatan kita bandingkan. Nah, karena indeks 0 dan 1 sudah berurut, sama halnya dengan indeks 1 dan 2 juga sudah berurut, jadi tidak dilakukan proses pertukaran. Selanjutnya pada indeks kedua dan ketiga, karena indeks 3 ini angkanya lebih kecil dari indeks kedua, maka indeks ketiga ini bertukar posisi dengan indeks kedua. Ya, jika kita lihat di sini semua indeks sudah berurut, maka proses pengurutan menggunakan metode bubble sort ini berhenti di tahap kedua. Namun jika belum berurut, masih akan berlanjut ke tahap ketiga. Ya, jadi begitu ya. Baris kelima ada deklarasi dari integer A kurung siku sama dengan 12, 4, 5, 13, 8, 19, dan 29. Baris ini mendeklarasikan variabel array A dengan tipe data integer. Oke, di baris ke-7 ada deklarasi dari integer n sama dengan 7. Baris ini mendeklarasikan variabel n dengan nilai 7 dengan tipe data integer. Oke, di baris ke-8 ada integer i. Baris ini mendeklarasikan variabel i dengan tipe data integer. Di baris ke-9 ada
deklarasi dari variabel X dengan tipe data integer. Baik, selanjutnya kita lanjut ke baris 11. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++, yaitu memulai perulangan luar yang berfungsi untuk mengontrol iterasi setiap elemen array. Selanjutnya, for integer J sama dengan I, J lebih kecil dari N, J++, yaitu memulai perulangan dalam yang berfungsi untuk membandingkan dan menukar elemen array. Selanjutnya, if A array I lebih besar dari A array J, yaitu kondisi ini memeriksa apakah elemen di indeks I lebih besar dari elemen di indeks J. Di mana pada baris ke-14 ini dia X sama dengan AKI, yang berarti nilai elemen pada AKI ini akan disimpan ke dalam variabel X. Kemudian perintah AKI sama dengan AKJ, yang berarti nilai elemen dari AKI akan diganti dengan nilai elemen AKJ. Lalu pada baris selanjutnya, di mana perintah AKJ sama dengan X. Artinya, nilai elemen AKJ akan diganti dengan nilai yang disimpan di variabel X. Kemudian ditambahkan perintah system.out.print dalam kurung tanda petik 2 ditambah AKI. Artinya dia mencetak elemen array setelah dilakukannya pertukaran nilai. Insertion sort adalah cara mengurutkan data dengan cara membacanya dari kiri ke kanan. Setelah itu dicek apakah data yang kanan lebih kecil dari yang kiri, maka data yang kanan akan dimasukkan ke data yang lebih kecil. Mari kita lihat simulasi berikut. Untuk pembacaan pertama, terlihat 4 lebih kecil dari 12. Oleh karena itu, 4 langsung dipindahkan ke sebelah kirinya 12 atau di paling kiri. Untuk pembacaan kedua, di sini angka 4 dan 12 sudah berpindah. Maka sekarang angka 5 dibaca. Karena 5 lebih kecil dari 12, maka 5 akan ditaruh di bagian kiri 12 atau di antara 4 dan 12. Setelah itu, program akan langsung membaca angka 12, akan tetapi angka 12 lebih besar dari angka 4 dan 5, maka angka 12 tidak dipindahkan. Begitu juga dengan angka 13 tidak dipindahkan karena angka 13 lebih besar dari angka 4, 5, dan 12. Di sini terlihat angka 8 lebih kecil dari angka 12 dan 13. Maka angka 8 langsung dipindahkan di antara angka 5 dan 12. Nah, di sini terlihat angka 13 lebih besar dari angka 4, 5, 8, dan 12. Maka angka 13 tidak dipindahkan. Begitu juga dengan angka 19 tidak dipindahkan karena lebih besar dari angka 4, 5, 8, 12, dan 13. Masih sama dengan angka 29 tidak dipindahkan karena dia lebih besar dari angka 4, 5, 8, 12, 13, 19. Maka posisinya akan tetap berada di posisi paling kanan. Bagian baris public class insertion sort. Nah, di mana baris ini mendeklarasikan kelas public yang bernama insertion sort. Nah, kelas public ini dapat diakses dari kelas lain. Lanjut untuk baris public static void main string arrays. Nah, di mana baris ini mendeklarasikan metode utama kelas. Nah, di mana main metode ini adalah titik masuk program. Nah, metode ini bersifat public dan statis, yang berarti metode ini dapat dipanggil dari kelas lain tanpa membuat instance kelas insertion sort. Kemudian, string arrange parameter ini digunakan untuk meneruskan argumen baris perintah ke program. Oke, masuk untuk baris in A kurung siku dengan anggotanya 12, 4, 5, 13, 8, 19, 29. Nah, baris ini dia mendeklarasikan array integer yang bernama A dan menginisialisasinya dengan nilai yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu ada 12, 4, 5, 13, 8, 19, dan 29. Oke, lanjut lagi untuk baris integer n sama dengan 7. Nah, in n sama dengan 7 ini adalah baris yang mendeklarasikan variabel integer yang bernama n dan memberinya nilai dengan nilai 7 yang merupakan panjang dari array A.
Oke, lanjut lagi untuk baris yang berikutnya. Di sini ada integer k sama dengan 1. Nah, baris ini mendeklarasikan variabel integer yang bernama k dan memberinya nilai 1. Nah, variabel ini digunakan untuk mengendalikan loop luar dari algoritma sortir penyisipan. Oke, lanjut lagi untuk baris selanjutnya. Di sini ada integer i. Nah, integer i adalah baris yang mendeklarasikan variabel integer yang bernama i. Nah, variabel ini digunakan untuk mengontrol loop bagian dalam algoritma sortir penyisipan. Oke, lanjut lagi untuk baris berikutnya. Di sini ada integer x. Nah, baris ini mendeklarasikan variabel integer yang bernama x, dan variabel ini digunakan untuk menyimpan elemen saat ini yang sedang diurutkan. Baris ke-9, di mana while k kurang dari sama dengan n plus 1. Itu dia memulai looping while dengan kondisi k kurang dari sama dengan n plus 1. Lalu pada baris ke-10, i sama dengan k. Ini dia untuk menginisialisasi variabel i dengan nilai k. Dan baris yang ke-11, x sama dengan a kurung siku i. Ini untuk mengambil nilai dari elemen ke i dari array a dan menyimpannya dalam variabel x. Di looping kedua ini, ada perintah yang dimasukkan i lebih dari sama dengan 1 dan array a ke i kurang 1 lebih dari x. Perintah ini digunakan untuk menyimpan nilai saat ini dengan elemen sebelumnya dan menukarnya jika mereka dalam posisi atau urutan yang salah. Adapun array a ke i sama dengan array a ke i kurang 1, dia sebagai pernyataan penugasan yang digunakan untuk elemen sebelumnya. Dan i minus minus, yaitu pernyataan penugasan yang digunakan untuk mengurangi perhitungan looping while. Kemudian dalam kurung siku i sama dengan x ini digunakan untuk mengatur nilai saat ini di array a menjadi x. Nah, kemudian di bawahnya ada k++ digunakan untuk menginkrementasi nilai k sebanyak 1 kali. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada sistem out print, ya jadi buka kurung spasi tambah a kurung siku i ditambah spasi lagi kemudian tutup kurung ya, titik koma. Maka ini berfungsi sebagai untuk mencetak nilai elemen saat ini di array sebanyak 7 indeks yang dimulai dari 0 sampai 6 ya, di array A secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar diikuti dengan spasi.